Gua nyesel banget masuk jurusan Sains Data. Hai, kenalin namaku Faisal Mufli Irfanu Sakib, salah satu mahasiswa di kampus negeri UNESA, yang mana saat ini aku sedang ngambil jurusan S1 Sains Data. Awal pertama kali aku ngambil jurusan Sains Data ini karena jujur ya, aku cuma FOMO doang. Karena pada waktu itu banyak sekali konten kreator ataupun influencer dan juga advisor jurusan yang ada di sekolahku itu bilang bahwasanya jurusan Sains Data ini bener-bener loh jurusan yang bakal booming di masa yang akan datang, memiliki prospek pekerjaan yang bagus, lapangan pekerjaan yang banyak, serta gaji yang sangat besar. Intinya bener-bener narasinya itu menggiurkan lah bagi orang yang mau kuliah. Dan kebetulan aku dengar itu juga. Dan finally apa ya, mau nggak mau aku kayaknya suka deh sama narasi-narasi yang dibentuk ini. Dan finally aku milih jurusan Sains Data. Dan meski pada akhirnya aku keterima di jurusan S1 Sains Data UNESA, aku masih lupa ada satu hal yang sangat penting, yakni adalah aku tidak memiliki basic skill sama sekali di bidang komputer ataupun coding. Definitely aku mondok 6 tahun sejak SMP sampai SMA, yang mana tentunya di lingkungan pondok itu akses kita untuk alat-alat elektronik seperti handphone, komputer, laptop itu benar-benar sangat-sangat terbatas. Dan hal itu juga yang membuatku kurang memiliki minat di dunia internet ataupun di dunia komputer. Mentok-mentok ya kita seminggu mungkin belajar komputer cuma sekali, dan itu cuma sejam dan 2 jam doang. Setelah itu kita belajar aspek-aspek yang lain kayak keagamaan dan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan yang paling parah dulu tuh aku sampai kayak makai Excel itu nggak tahu sama sekali, banyak yang salah, amburadul. Intinya kalau aku udah pegang aspek-aspek yang berbasis komputer itu pasti rusak semuanya. Intinya bener-bener aku nol passion di sana. Akan tetapi meskipun aku nol passion di bidang komputer, tapi aku termasuk salah satu dari 5 lulusan terbaik di sekolahku. Karena memang di segi akademik aku hampir selalu mendapatkan ranking 1 dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Dan bahkan tidak hanya itu, aku juga sering ikut perlombaan dan menang juga, seperti lomba pidato bahasa Arab, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, dai, ada juga lomba-lomba olimpiade seperti olimpiade fisika, cerdas cermat umum, dan bahkan lomba-lomba ekstrakurikuler kayak pramuka, lomba paskibra, lomba PMR itu pun aku ikuti dan alhamdulillah aku menang. Dan kalau bisa dihitung ya, aku tuh udah ikut lomba itu banyak sekali, meskipun banyak kalahnya juga, tapi menangnya juga banyak. Tapi dari semua perlombaan yang aku ikuti itu, puluhan jumlahnya itu nggak ada satu pun dari perlombaan itu yang berbasis komputer ataupun coding, itu nggak ada sama sekali. Jadi pure aku tuh nggak ada minat sama sekali, nggak ada skill sama sekali, nggak ada bakat apapun yang berbasis komputer. Tapi malah dengan ketidakmampuanku, dengan ketidakminatanku di bidang-bidang coding ataupun di bidang-bidang komputer, aku malah justru memilih jurusan yang hampir 90% tuh isinya tuh coding terus, utek-utek komputer terus, utek-utek laptop terus, yaitu adalah jurusan Sains Data. Meskipun karena memang alasanku saat itu adalah prospek kerja yang menjanjikan. Lalu finally apa? Finally ketika aku sudah mulai berkuliah, jujur banget aku ketinggalan sangat jauh dibandingkan teman-teman sekelasku. Teman-teman yang lain sudah bisa sangat jauh dan aku bener-bener masih start di nol. Dan bahkan aku sering sekali kayak minder dan ngerasa nggak nyaman gitu kalau ada project bersama, project coding bersama. Itu pasti aku tuh ngerasa yang paling nggak bisa berkontribusi, cuma bisa jadi beban kelompok. Dan ya itu kan membuat perasaan orang lain yang setim sama kita juga nggak enak gitu loh. Dan nggak hanya itu juga, aku ngerasa kayak tertekan setiap ada pelajaran baru, ada materi baru, seakan-akan kepala kita itu ditumpuki hal-hal yang benar-benar nggak pernah kita baca sama sekali seumur hidup kita gitu loh. Jadi literally new things. Dan bahkan sempat juga sampai kayak depresi, sempat kayak ya intinya udah kayak nggak kuat lah sampai masuk kelas gitu. Dan gua berani jamin kalau misalkan jurusan Sains Data ini juga termasuk jurusan yang tersulit menurutku di kampus manapun. Ini setara levelnya dengan kesulitannya di jurusan kedokteran, farmasi ataupun jurusan ilmu komputer. Itu juga sudah banyak datanya yang bilang kalau misalkan emang jurusan-jurusan yang berbasis IT, yang berbasis komputer itu memang literally sangat-sangat susah. So what we can conclude in my video in here, pertama yakni adalah ambil jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Jangan hanya berdasarkan
prospek gaji ataupun prospek kerja saja. Karena jujur di masa perkuliahan kalian itu perlu menikmati jurusan yang kalian ambil. Kalau misalkan jurusan yang kalian ambil tuh bener-bener minat kalian dari dulu, dan juga apalagi bakat kalian dari dulu, itu saya jamin banget perkuliahan kalian tuh bakalan nyaman. Kalian bakal ngalir gitu saat belajar di kelas, nggak ada rasa tertekan, nggak ada rasa depresi dan apapun itu. Tapi ketika kamu mencoba untuk mengambil jurusan yang lintas dengan minat kamu, lintas dengan bakat kamu, hanya karena jurusan itu memiliki prospek yang jauh lebih cerah di masa yang akan datang, kalian tuh justru malah akan merasa kayak tertekan, dan bakat kalian yang sudah ada sejak dulu itu tidak berkembang gitu. Konsekuensinya juga kalian belum tentu bisa menguasai jurusan yang baru itu yang nggak sesuai dengan talent kamu. Dan jika kalau misalkan kamu masuk ke jurusan yang sesuai dengan talent kamu akan bisa memaksimalkan lebih tentunya di dunia kerja. Habis itu poin kedua yang diambil dari storyku kali ini, yakni gue nggak nyalain sama sekali dengan jurusan sains data atau siapapun yang memang ingin masuk jurusan sains data dan masih dalam kondisi nol knowledge tentang komputer, ataupun bahkan sampai mantan santri dan lain sebagainya. It's no problem kalau kalian mau masuk jurusan sains data. Banyak kok di jurusanku itu orang-orang itu dari alumni santri ataupun dari sekolah-sekolah yang nggak pernah belajar komputer itu banyak. Cuman mereka bisa survive dan bisa expert di bidang sains data karena memang benar-benar mereka itu belajar sampai giat, belajar sampai petang. Mungkin ini adalah salah satu kesalahanku kenapa aku masih belum bisa survive sampai kali ini. Dan poin yang dapat kita ambil dari poin kedua ini adalah kalau misalkan Anda masih benar-benar dari posisi nol, kalian harus benar-benar kasih porsi belajar Anda itu 2 kali lipat dibandingkan teman Anda yang sudah expert misalkan. Karena kenapa? Karena itu justru supaya kalian bisa menyesuaikan dengan skill-skill mereka yang sudah mereka dapatkan sejak SMA ataupun bahkan sejak SMP. Ataupun bahkan ya satu advice dari saya, kalau misalkan kalian sudah keterima nih di SNBP, SNBT ataupun bahkan mandiri masuk jurusan sains data, start pada waktu itu juga mulai cari tahu apa itu sains data, apa aja yang perlu dipelajari, mulai install Python, mulai install VS Code kala itu juga, dan langsung lihat-lihat video tutorial YouTube yang ada di kelas terbuka ataupun di channel-channel lain. Itu yang akan justru membuat kalian tuh jauh lebih siap untuk menghadapi kelas di awal pertama kali kalian masuk. Makanya ini adalah saran terbaik dari aku dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang ingin masuk jurusan sains data di tahun 2025 ini. Ini aja dari saya, Faisal Mufli. Jangan lupa untuk subscribe channel Bincang Kampus ini untuk bisa membicarakan apapun hal mengenai dunia perkampusan. Oke? Salam, sampai jumpa dan terima kasih.